Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai proses terbentuknya kelompok. Apa itu kelompok? Kelompok itu adalah kumpulan dua orang atau lebih yang secara intensif dan teratur selalu mengadakan interaksi sama mereka untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, dan secara sadar mereka merasa bagian dari kelompok yang memiliki sistem norma tertentu, peranan, struktur, fungsi, dan tugas. A. Teori pembentukan kelompok. Yang pertama, kedekatan atau teori kedekatan. Teori ini menjelaskan bahwa seorang terhubung dengan orang lain karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. 2. Teori George Homans. A. Semakin banyak aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain, semakin banyak interaksinya. B. Semakin banyak interaksi antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. C. Semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain, dan semakin banyak sentimen seseorang di dekat orang lain, maka semakin banyak kemungkinan menularkan aktivitas dan interaksi. 3. Teori keseimbangan oleh Theodore Newcomb. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik pada yang lain adalah berdasarkan kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. 4. Teori pertukaran. Teori ini berdasarkan interaksi dan susunan hadiah, biaya, hasil. Hadiah-hadiah yang berasal dari interaksi-interaksi yang mendorong timbulnya kebutuhan, dan biaya akan menimbulkan frustasi atau kelelahan. 5. Teori yang didasarkan pada praktis. Dalam memahami kelompok berdasarkan alasan-alasan praktis ini, termasuk kelompok-kelompok itu cenderung memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang mengelompokkan tersebut. B. Tahap pertumbuhan. Kelompok melalui beberapa fase, yaitu fase pembentukan, fase badai, fase pembentukan norma, dan fase performa. 1. Tahap pembentukan rasa kekelompokan atau forming. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai mendekati kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota kelompok melalui interaksi yang intensif. Sebagai penjajagan terhadap anggota lainnya mengenai hubungan antar pribadi yang kelompok, sekaligus mencoba bertindak tertentu untuk mendapatkan reaksi dari anggota lainnya. 3. Tahap pembentukan norma atau norming. Tahap pembentukan norma ini adalah terciptanya penuh keharmonisan dalam kelompok, sehingga hubungan antara pribadi yang semula penuh dengan keraguan-raguan dan konflik satu sama lain. 4. Tahap berprestasi atau performing. Pada tahap ini, kelompok sudah dibekali dengan suasana hubungan kerja yang harmonis antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Proses pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok diawali dengan adanya perasaan atau persepsi yang sama dan memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukanlah tujuan yang sama, dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok.